Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, di mata kuliah statistika probabilitas, kita akan membahas tentang variabel acak diskrit. Ya, ini pertemuan ketujuh sebelum UTS. Nah, variabel acak diskrit, materi ini sebenarnya merupakan bagian penting dalam statistika probabilitas karena memang menjadi dasar untuk memahami distribusi probabilitas. Nah, pada bagian ini kita menekankan bahwa konsep variabel acak, ya, ini adalah sebuah jembatan antar kejadian acak. Kalau bisa disebutkan representasi matematis, ya. Dengan kata lain, kita mulai masuk ke dalam tahap kuantifikasi di sini. Nah, dari fenomena acak. Nah, penting bahwa untuk bentuk ketika kita menjelaskan bahwa materi ini sering digunakan dalam bidang data science juga, atau mungkin juga machine learning kemarin dibahas juga. Nah, jadi analisis sistem atau yang lainnya sebenarnya. Nah, dan memang kita akan membahas teori atau pondasi ya, aplikasi yang nyata terutama dalam penerapan di masa yang akan datang. Nah, bahasan yang akan kita bahas di sini ya, ada variabel acak diskrit, ada PMF ya, lalu ada ekspektasi dan varian, dan ada Bernoulli, binominal dan Poisson di sini. Nah, gambaran umum materi yang akan kita bahas yaitu variabel acak diskrit, PMF dan ekspektasi dan varian ya, sampai binominal dan Poisson. Nah, kita dapat menjelaskan bahwa alur ini disusun secara matematis dari konsep dasar hingga aplikasi pertama. Nah, ya memang kita kalau bisa disebutkan bagaimana sih memahami apa itu variabel acak, lalu bagaimana probabilitasnya direpresentasikan melalui PMF, kemudian nanti karakteristiknya diukur, ekspektasinya dan variannya, dan akhirnya bagaimana konsep ini diterapkan dalam distribusi nyata, ini menekankan penting. Ya, di sini strukturnya berpikir dari mulai definisi direpresentasikan menggunakan pengukuran lalu diaplikasikan. Dan ini sebenarnya membantu bagaimana kita memahami materi secara menyeluruh. Ya. Jadi bukan cuma rumus saja gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini gitu ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, mahasiswa sebenarnya diharapkan mampu menerapkan konsep berikut. Pertama, memahami variabel acak diskrit. Jadi mengenali definisi variabel acak diskrit dalam konteks eksperimen, lalu menggunakan PMF ya untuk menginterpretasikan fungsi probabilitas ya, menghitung ekspektasi gitu ya, dan varian, menggunakan rumus untuk menghitung nilai harapan dan ukuran penyebaran. Lalu menerapkan kasus nyata, terutama dalam mengaplikasikan distribusi Bernoulli, binominal, dan Poisson dalam masalah praktis. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang ingin kita capai, jadi kita menekankan bahwa pertemuan ini mahasiswa harus mampu memahami konsep variabel acak diskrit, lalu menghitung PMF-nya, menghitung ekspektasi dan variannya. Nah, serta menekankan dalam kasus nyata. Contohnya, kita menyadari bahwa pembelajaran itu tidak hanya berhenti di dalam teori saja, ya, tetapi memang bagaimana sih aplikasinya, ya, terutama ketika menambahkan contoh seperti menghitung peluang dalam sistem rekomendasi atau analisis data pelanggan. Nah, dengan memahami tujuan ini, sebenarnya kita akan lebih fokus dalam memotivasi, ya, karena memang karena tahu bagaimana harapannya, bagaimana diterapkannya di sini, gitu. Nah, secara konsep dasar, ya, di sini variabel acak ini adalah variabel dengan nilai yang memang ditentukan oleh hasil eksperimen acak. Ya. Jadi kita dapat menekankan bahwa variabel acak ini merupakan fungsi yang memang memetakan hasil kejadian dari sebuah angka. Contohnya seperti dadu, jumlah pelanggan atau jumlah email spam di sini yang kemarin kita bahas. Nah, penting kita menjelaskan bahwa konsep ini sangat luas, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh seperti sistem informasi, jumlah request server per detik. Nah, yang memang dapat dianggap sebagai variabel acak juga. Nah, memang dapat dipahami dari konsep di sini, ini lebih mudah masuk ke materi distribusi probabilitas karena memang ini kalau bisa disepahami adalah sebuah objek yang memang akan dianalisis di sini ya. Nah, lalu apa sih jenis-jenis variabel acak di sini? Nah, variabel acak diskrit dan kontinu di sini ya. Jadi kita perlu tekankan membedakan utama yaitu diskrit itu memiliki nilai terhitung integer di sini, sedangkan untuk kontinu itu dalam rentang nilai real.
Ya. Contohnya discrete itu seperti jumlah pelanggan, sedangkan kontinu itu seperti suhu, waktu, dan penting ditegaskan bahwa fokus perkuliahan kali ini, ya, ini adalah variabel acak discrete. Nah, sedangkan ketika memberikan analogi sederhana, discrete itu seperti menghitung orang dan kontinu itu seperti mengukur tinggi badan. Nah, sedangkan dengan analogi ini, sebenarnya kita akan lebih mudah memahami perbedaan konsep yang memang sering membingungkan dari awal pembelajaran gitu ya. Nah, kita bahas variabel acak diskrit di sini ya. Jadi variabel acak diskrit ini memiliki himpunan nilai terbatas atau tak terhitung ya, hingga tak terhitung. Nah, setiap nilai ini memiliki probabilitas yang memang bisa terdefinisi. Nah, nilai terhitung ini hanya mengambil nilai 0, 1, 2 dan bukan pecahan ya. Jadi nilai bilangan bulat. Nah, sedangkan probabilitas tiap nilai ini memiliki nilai peluang yang memang dapat dihitung dalam dan dijumlahkan. Nah, contohnya seperti dua koin. Jumlah koin, dua koin di sini itu adalah X ya 0, 1, 2. Ya, dengan pelanggan dengan P itu adalah P masing-masing. Jadi ketika kita memperdalam konsep variabel acak diskrit menjelaskan bahwa nilai yang diambil terbatas ya atau memang tak terhingga atau tetap bisa terhitung juga ya. Jadi setiap nilai itu memiliki probabilitas tertentu. Nah, kita bisa tekankan bahwa dua karakter utama ini adalah nilai terhitung dari probabilitas yang terdefinisi. Contohnya dua koin. Ini sangat penting untuk menjelaskan konsep ini secara konkret. Nah, mahasiswa itu dapat melihat bahwa nilai itu mungkin saja 0, mungkin juga 1, mungkin juga 2 gitu ya. Nah, dan itu bisa membantu ya dalam memahami bagaimana ruang sampel itu dipetakan dengan menggunakan nilai numerik. Nah, perlu ditekankan bahwa semua nilai ini harus memiliki probabilitas yang memang jika dijumlahkan itu akan menjadi satu. Ya. Nah, lalu apa sih fungsi probabilitas PMS? Ya, PMF di sini atau probability mass function di sini. Nah, jadi memperkenalkan PMF itu sebagai fungsi yang memberikan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak diskrit. Jadi dapat menjelaskan bahwa PMF adalah cara formal untuk mendeskripsikan distribusi probabilitas ya. Jadi kalau bisa disebutkan pertanyaan utamanya yang bisa dijawab oleh PMF ini adalah berapa peluang X sama dengan X ya. Nah, jadi penting menjelaskan komponen input fungsi dan outputnya. Mahasiswa perlu memahami bahwa PMF ini bukan hanya tabel tetapi juga fungsi matematis ya. Anda juga bisa menambahkan kontrol sederhana seperti peluang muncul atau angka memang pada dadu. Ya. Ini membantu mahasiswa memahami konsep sebelum masuk ke dalam sebuah rumus di sini. Ya. Nah, lalu kita bahas rumus di sini. Jadi ada non negatif, ada total probabilitas. Ya. Jadi kita menjelaskan dua syarat utama PMF. Ada non negatif, ya kalau bisa disebutkan total dan nonal dan total probabilitas. Ya. Nah, jadi perlu menekankan bahwa ini adalah syarat wajib. Jadi dari sebuah fungsi yang disebut distribusi probabilitas. Nah, Anda bisa memberikan fungsi yang memang tidak memenuhi syarat untuk menjelaskan konsep. Misalnya, jika total probabilitasnya itu lebih dari satu, maka itu tidak valid. Ya, jadi kalau menekankan pentingnya di sini, validasi model probabilitas di sini dalam dunia nyata itu penting. Jadi ketika kita membangun sebuah model statistik, yang contoh menggunakan machine learning agar hasilnya masuk akal, maka tentukan ya total probabilitasnya di sini. Nah, jadi kedua syarat dari PMF di sini ini memastikan bahwa untuk mendefinisikan distribusi probabilitasnya itu adalah valid. Ya. Nah, lalu bagaimana sih contoh tabel PMF di sini? Jadi ketika kita lihat dari slide di sini ya, jadi contoh konkret dari PMF ini adalah dua koin ya, dan kita dapat menjelaskan langkah-langkah menentukan nilai probabilitas. Misalnya peluang 0 kepala ya adalah 0,25 dan di sini satu kepala adalah 0,5 dan dua kepala adalah 0,25 ya. Nah, ini sangat penting karena memang ketika biasanya kita lebih mudah memahami melalui contoh gitu ya, kita juga bisa menghitung sendiri kombinasi dari kejadiannya itu ada contoh kita tentukan
TT, ada HT, ada TH, ada HH. Ya. Nah, ini pendekatan membantu meningkatkan kemampuan konseptual sekaligus keterampilan analisis dengan contoh probabilitasnya ada 0,25, ada 0,50, dan ada 0,25 di sini. Nah, lalu bagaimana sih ukuran pemusatan di sini? Jadi menjelaskan konsep nilai harapan atau ekspektasi di sini itu perlu menekankan bahwa ekspektasi adalah jumlah rata-rata jangka panjang jika eksperimen itu diulang berkali-kali. Nah, jadi bukan nilai yang pasti muncul, tetapi nilai rata-rata teoritis, contohnya praktis sangat penting. Misalnya setiap permainan ya atau setiap sistem antrian, mahasiswa perlu memahami bentuk ekspektasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya kita analisis risiko bisnis atau analisis risiko yang lainnya gitu ya. Jadi kalau bisa disebutkan nilai ekspektasi atau nilai X di sini adalah rata-rata timbangan dari semua nilai ya untuk mengambil variabel acak dengan bobot yang memang berupa probabilitas. Nah, interpretasi praktisnya jika eksperimen itu diulang berkali-kali dengan sangat banyak gitu ya, maka nilai rata-rata yang hasilnya itu harus mendekati. Nah, simbol EX di sini ini menggunakan mu di sini dengan keduanya digunakan dalam statistika probabilitas. Nah, untuk rumus ekspektasinya, nah di sini ini kita masuk ke inti ekspektasi, yaitu bagaimana cara kita menghitung nilai harapan dari sebuah nilai variabel acak. Nah, pertama kita perhatikan bentuk rumusnya. EX ekspektasi sigma X kali P X sama dengan X kecil di sini. Nah, sekarang kita jelaskan secara perlahan supaya benar-benar dipahami. Jadi bukan semua sekedar hafal. Jadi rumus ini dibaca sebagai ekspektasi dari X adalah jumlah dari setiap nilai X dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, apa artinya? Jadi artinya itu tidak sekedar mencari rata-rata biasa, ya, tetapi kita juga menghitung rata-rata berbobot, di mana bobotnya itu adalah peluang dari masing-masing nilai. Nah, untuk penjelasan komponennya di sini, X itu sebenarnya yang disebutkan sebagai ekspektasi dari X atau nilai harapan. Ya. Ini adalah hasil dari yang ingin kita cari, gitu ya. Lalu ada sigma di sini. Jadi nilai penjumlahan berapa kali kita lakukan. Ya. Jadi maksudnya kita harus menjumlahkan semua kemungkinan nilai dari variabel acak X. Sedangkan X kecil itu adalah nilai-nilai yang memang memungkinkan diambil oleh variabel acak. Misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi P, X sama dengan X kecil. Nah, ini adalah probabilitas bahwa X itu bernilai X kecil. Ya. Nah, nilainya itu berasal dari PMF. Artinya, secara konsep, itu diambil dari setiap nilai X kecil, dikalikan dengan peluangnya, dan jumlahnya dijumlahkan semuanya. Nah, penjelasan intuitifnya sebenarnya ketika kita bayangkan seperti ini, ketika kita menghitung sebuah akhir mata kuliah, misalnya bobot tugas itu ada 30%, UTS 30%, UAS itu 40%. Nah, nilai akhir rata-rata biasanya setiap rata-rata bobot itu adalah ekspektasi dari konsep yang sama ya, dengan nilai X atau bobot probabilitasnya. Contoh yang lainnya paling mudah ya, contoh seperti koin ya. Sekarang kita lihat contoh dari slide pelemparan dua koin ya, dengan nilai kemungkinan kita X itu adalah 0, sama dengan 0 kalau peluangnya itu 0,5. Yang tadi slide sebelumnya. Kalau X-nya 1 0,50 ya. Kalau X-nya 2 itu 0,25 ya. Maka perhitungannya di EX di sini adalah 0 kali 0,25 plus 1 sama dengan 0,5 ya plus 2 kali 0,25. Jadi ketika dihitungkan 0 kali 0,25 itu 0, 1 dikali 0,50 itu adalah 0,5, 2 dikali 0,25 itu 0,5. Jadi jumlah ekspektasinya itu adalah 0 plus 0,5 plus 0,5 sama dengan 1,0 atau 1 gitu ya. Nah, makna di sini yang paling penting sebenarnya hasil ekspektasi sama dengan 1 itu bukan hanya setiap percobaan pasti menghasilkan 1 kepala gitu ya. Tapi jika percobaan itu dilakukan berkali-kali, jumlah kepala yang akan mendekati 1, ekspektasinya adalah rata-rata jangka panjang yang secara teoritis tidak pasti, tapi bobot probabilitasnya itu hampir sama, hampir mendekati. Nah, lalu bagaimana sih ukuran penyebaran?
varian di sini. Jadi varian itu ukuran seberapa jauh nilai-nilai variabel acak menyebar dan nilai-nilai rata-rata ekspektasinya muncul. Jadi ketika menjelaskan varian, ini adalah sebagian ukuran penyebaran. Nah, kita bisa menekankan bahwa dua distribusi di sini memiliki rata-rata yang sama. Jadi dengan varian yang berbeda di sini ya. Nah, ini penting dalam analisis data karena varian itu menunjukkan konsistensi. Misalnya dua mahasiswa memiliki nilai rata-rata yang sama, tapi yang satu itu jauh lebih konsisten. Nah, divisualkan itu menggunakan slide menjelaskan konsep yang di sini gitu ya. Ada varian kecil, varian besar dan ada rata-rata ya, rata-rata sama di sini. Nah, untuk rumus ya. Nah, di sini jadi ketika kita membahas tentang menghitung varian, ukurannya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data penyebaran dari data rata-rata, ekspektasi. Nah, jadi kalau tadi ekspektasinya memberikan nilai tengah, nah maka ketika kita memberitahu seberapa jauh nilai-nilai itu menyimpang dari nilai rata-rata. Rumus utamanya itu kita perhatikan rumus yang di sini gitu ya. Var X sama dengan EX-nya X kecil mu dalam kurung kuadratnya. Nah, kalau untuk sama dengan sigma EX kurangi mu ya kuadrat PX X kecil di sini. Nah, jadi dari varian X ya ini adalah nilai harapan kuadrat selisih antara X dengan nilai rata-rata. Nah, setiap komponen rumus ini memiliki uraian satu persatu. Contohnya var X ya atau dari O kuadrat atau sigma kuadrat di sini gitu ya. Nah, di mana ini adalah varian hasil yang memang ingin kita cari. Sedangkan mu gitu ya. Ini adalah rata-rata dari ekspektasi dari nilai X ya. Di mana X mu itu disebut sebagai deviasi atau selisih atau antara nilai rata-rata dan X ya U kuadrat ini deviasi kuadrat supaya nilai negatifnya dan jadi positif. Deviasi itu besar, lebih terasa pengaruhnya. Nah, P sama dengan X dan sama dengan X kecil ya. Ini probabilitas dari nilai tersebut, sedangkan sigma itu ada artinya jumlah semua kemungkinan dari nilai. Nah, untuk maknanya dari secara sederhana, hitungan jarak setiap nilai rata-rata itu adalah kuadrat jarak dikalikan dengan peluangnya, jumlahnya semuanya. Nah, jadi nanti variannya adalah jarak dan rata-rata dari jarak ya dikuadratkan ya. Lalu terhadap rata-rata rumus alternatif itu lebih praktis di sini. Jadi selain rumus utamanya itu lebih sederhana. Nah, rumus lainnya itu bisa lebih cepat dalam menghitung. Contohnya ketika kita variannya itu adalah ekspektasi dari kuadrat X dikurangi kuadrat dari ekspektasi X ya. Jadi kalau disebutkan di situ. Nah, lalu distribusi Bernoulli di sini ya. Jadi distribusi Bernoulli ini memodelkan eksperimen dengan tepat, memungkinkan dua kemungkinan hasil ya. Jadi sukses atau gagal dalam suatu percobaan ya, tunggal. Kalau sukses itu terjadi X sama dengan 1 ya, probabilitasnya P. Kalau gagal itu adalah X sama dengan 0. Ya, terjadi dengan probabilitas 1 kurangi P di sini. Nah, di sini kita mulai masuk ke bagian distribusi yang memang distribusi sederhana, distribusi Bernoulli ya. Bernoulli di sini di mana adalah fondasi dari banyak distribusi lain, terutama distribusi binominal yang memang kita akan bahas ya setelah ini juga. Nah, distribusi Bernoulli itu digunakan untuk memodelkan eksperimen yang memang hanya memiliki kemungkinan hasil, tetapi tidak kurang, ya hanya dua kemungkinan. Nah, konsep Bernoulli di sini ini adalah distribusi Bernoulli menghasilkan satu percobaan dengan dua hasil. Ya. Nah, jadi dengan rumusnya ya tadi P itu sama dengan 1 atau P itu kali X itu sama dengan 0. Ya. Nah, dengan peluang suksesnya itu kalau X itu sama dengan 1. Kalau peluang gagalnya itu X sama dengan 0 atau 1 kurangi P. Ya. Makna sukses dan gagal itu sebenarnya sangat mudah dipahami. Karena kalau sukses itu tidak selalu berarti suatu yang baik sebenarnya gitu ya. Gagal juga tidak berarti suatu yang buruk juga sebenarnya gitu ya. Nah, dalam label matematis, contohnya lulus ujian itu sukses. Nah, email spam itu biasa dianggap sebagai sukses. Nah,
Tetapi dalam konteks deteksi, ya, contoh lampunya menyala, sukses, lampunya mati, ya tidak sukses gitu ya. Jadi kejadian yang kita definisikan sebagai angka 1 itu tergantung ya. Nah, karakteristik distribusi Bernoulli ini mempunyai ciri utama. Jadi hanya satu percobaan saja atau single trial ya. Yang memang tidak berulang, memiliki tidak seperti binominal, hanya bisa 2 kali kemungkinan yang hasil, biasanya bisa 0 bisa 1. Probabilitasnya itu tetap P, tidak berubah selama percobaan. Jadi variabel acak Bernoulli di sini, di mana variabel acak X pada Bernoulli ini hanya punya 2 nilai. Ya, X bisa sama dengan 1, sukses, atau X itu sama dengan 0, gagal. Nah, ini membuat distribusi Bernoulli ini sangat sederhana, sangat powerful dan sangat mendasar. Nah, sebenarnya nilai harapan dari varian di sini, distribusi Bernoulli ini memiliki rumus seperti EX sama dengan P, var X sama dengan P1 kurangi P. Nah, penjelasannya, EX ini adalah P, artinya hasil yang peluangnya sama-sama sukses, dan var X sama dengan P1 kurangi P, ini adalah menunjukkan seberapa besar nilai varian dari hasil. Nah, penjelasan intuitifnya, kalau peluangnya besar, itu misalnya seperti P-nya 0,1. Ya, maka mendekati 1. Ya, kalau 0,9 itu mendekati 1. Nah, variannya kecil itu karena tidak banyak varian. Ya, tapi kalau seandainya P-nya itu contoh 0,5 gitu ya. Jadi hasil seringnya kadang-kadang berubah, kadang 0, kadang 1 ya, karena memang tengah-tengah. Nah, kalau variannya besar itu paling tidak stabil sebenarnya. Jadi makna di dunia nyata di sini, kalau di Bernoulli di sini, ini misalnya seperti sistem login, berhasil atau gagal, deteksi spam, ya atau tidak, atau deteksi tes medis, positif negatif, atau kalau sensor itu hidup atau tidak gitu ya. Jadi dalam informatika di sini, ini sering digunakan terutama dalam machine learning ya. Nah, jadi penekanan penting sebenarnya percobaan Bernoulli itu bisa satu percobaan, hasilnya bisa 2, bisa hanya 0 dan 1, sukses dan gagal, dan ekspektasi peluangnya itu adalah sukses. Dasarnya distribusi binominal ya. Nanti di transisi berikutnya ya sebenarnya kita bahas kalau Bernoulli itu hanya satu percobaan, lalu bagaimana kalau percobaan kita ulang berkali-kali ya. Itulah yang memang kita bahas. Nanti istilahnya ada lagi namanya distribusi binominal di sini. Nah, contohnya kalau Bernoulli di sini yang tadi ya cuma ada 2 hasil ujian ya lulus atau tidak, atau filter spam, spam atau bukan, atau tes medis positif atau negatif di sini ya. Nah, lalu kita bahas yang binominal. Nah, di sini ini binominal di sini ini pengulangan dari Bernoulli. Jadi 2 kemungkinan tapi diulang-ulang terus-menerus ya. Jadi menekankan syarat-syarat yang penting ya yang memang sering keluar dalam sebuah soal di sini. Jadi distribusi binominal adalah generasi dari Bernoulli. Jadi mengamati jumlah sukses dari n percobaan Bernoulli yang memang independen ya. Jadi dasarnya Bernoulli nanti diulangi berkali-kali, dihitung X-nya. Jadi syaratnya binominal itu adalah jumlah percobaan N tetap, dan setiap percobaannya itu independen. Probabilitas independen maksudnya tidak terkait dari yang lain gitu ya, terkait tidak dari yang sebelumnya. Dan probabilitasnya itu P, konstan. Dan hanya ada 2 hasil, antara sukses dan gagal. Nah, untuk rumus binominal di sini, jadi masuk ke distribusi binominal, di mana bagaimana sih kita cara menghitung peluang munculnya sukses atau berapa percobaan suksesnya dari percobaan Bernoulli yang tadi. Nah, jadi kalau sebelumnya Bernoulli itu hanya 1 kali percobaan, kalau binominal itu adalah pengulangan dari Bernoulli tapi berkali-kali. Ya, bisa sampai ke N. Ya, bisa 10, 20, 100, atau berapa kali pun. Nah, rumus distribusinya ini adalah Px sama dengan K sama dengan NK per P kuadrat K, ya P kuadrat PK gitu ya. Dan 1 kurangi P dan N kurangi K. Di sini sebenarnya kalau disimpulkan peluang mendapatkan K itu sukses dari percobaan N. Dari N percobaan. Nah, dengan peluang sukses P itu dikombinasikan dengan N dipilih K dikali P pangkat K dikali 1 kurangi P ya. Atau pangkat
N kurangi K gitu ya. Jadi untuk komponennya sebenarnya kita bisa uraikan satu persatu. Contohnya seperti PX sama dengan K, itu peluang mendapatkan K yang sukses. Nah, sedangkan N itu adalah jumlah total percobaan. Kalau K itu adalah jumlah yang diinginkan, kalau P itu adalah lebih kepada probabilitas ya dalam satu percobaan di sini. Lalu 1 kurangi P itu adalah probabilitas gagal yang tadi menghasilkan 0 gitu ya. Nah, koefisien binominalnya itu bagian yang memang sangat penting, di mana N ke K sama dengan N per K aksen dan N min K gitu ya. Nah, itu koefisien binominal. Artinya jumlah memiliki kasus sukses itu dari percobaan N ya, tergantung. Nah, jika N sama dengan 3, maka K itu sama dengan 2. Jadi ada 3 kemungkinan susunan ya. Ada tiga kemungkinan susunan. Dia itu bisa sukses sukses gagal, bisa sukses gagal sukses, bisa gagal sukses sukses. Jadi kombinasi dari 3 bagian itu memiliki 3 kombinasi ya. Nah, makna intuitif rumusnya ini dari rumus binominal ini terdiri dari 3 bagian komponen utama. Ada jumlah kejadian yang terjadi, kombinasi lalu memunculkan kombinasi, lalu ada peluang sukses terjadi K kali atau K gitu ya. Lalu ada peluang gagal, ini adalah 1 per P ya, atau N kurangi K. Jadi semuanya itu dikalikan dengan kejadian bersifat independen. Nah, nilai harapan varian distribusi binominal itu jika kita punya karakteristik penting. Contohnya X sama dengan NP, var X sama dengan NP ke 1 ke P. Penjelasannya itu adalah rata-rata ya jumlah sukses dari N percobaan. Ya, var X sama dengan NP 1 kurangi P, mengukur sebaran hasil. Ya, dengan penjelasan intuitifnya, itu adalah N itu adalah 10 percobaan, contohnya P itu adalah 0,5, maka rata-rata sukses itu adalah 10 kali 0,5 sama dengan 5. Artinya, secara jangka panjang, kemungkinan yang diharapkan itu sekitar 5 kali sukses dari 10 kali percobaan. Nah, lalu ada contoh distribusi binominal di sini. Ya, jadi contoh kita punya sebuah koin dilempar 3 kali. Ya, N itu ada 3, ya P-nya adalah 0,5. Munculnya 2 kepala itu adalah K sama dengan 2. Jadi ketika kita menghitung bersama agar lebih interaktif, contoh singkatnya dari lemparan 3 koin itu P-nya itu adalah 0,5. Jadi ingin 2 ya. Bagaimana sih kalau kita menginginkan dari ketiga lemparan itu kepalanya muncul 2 kali? Maka N sama dengan 3 dan K sama dengan 2. Jadi ketika dimasukkan rumusnya hasilnya adalah 0,375 atau 37,5% ya peluangnya. Nah, di sini nanti kita bahas ya bagaimana lebih detailnya. Jadi bagaimana sih rumus ini kita bisa menghitung peluang kejadian yang memang lebih kompleks ya. Dan memang kita bisa dilihat contoh konkretnya lebih jelas bagaimana cara menggunakannya dan yang lainnya gitu ya. Nah, contohnya seperti di sini distribusi discrete Poisson, di mana discrete Poisson di sini ini menggunakan model jumlah kejadian dalam interval waktu atau rentang tertentu ketika kejadian itu terjadi secara acak atau independen. Nah, aplikasi umumnya digunakan untuk apa saja? Contoh seperti jumlah pelanggan per jam, atau jumlah klik per hari, atau jumlah kerusakan per bulan. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam distribusi diskrit, yang memang sangat penting dalam dunia distribusi, ya, atau yang nyatanya disebut sebagai distribusi Poisson. Nah, distribusi ini digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian dalam satu interval tertentu. Ya, contohnya jarak, bentuk, waktu, area, gitu ya. Nah, berbeda dengan binominal, ya, kalau untuk percobaan di sini, ini jelas N-nya itu tetap. Nah, pada Poisson tidak fokus pada berapa banyak kejadian yang terjadi dalam satu interval. Nah, jadi konsepnya distribusi Poisson di sini ini digunakan ketika kejadiannya terjadi secara acak, kejadiannya saling independen, dan kita bisa mengamati dalam suatu waktu interval tertentu, dalam waktu yang ruang yang berbeda. Contohnya seperti pelanggan datang dalam 1 jam, atau email masuk dalam per hari, atau jumlah error sistem per menit. Nah,
Ciri khas distribusi Poisson, ini hal yang paling penting membedakannya, ya, Poisson ini tidak kita tidak menghitung berapa sukses dari n percobaan, tapi kita menghitung berapa kejadian dari interval tertentu. Fokusnya bukan percobaan, tapi frekuensi dari kejadian. Parameter utamanya itu adalah lamba. Ya, jadi distribusi Poisson ini memiliki satu parameter, yaitu lamba atau rata-rata jumlah kejadian per interval. Nah, contohnya lamba sama dengan 5, ya, itu adalah rata-rata 5 kejadian per jam. Atau lamba sama dengan 10, itu adalah rata-rata kejadian 10 pelanggan per hari. Contohnya gitu ya. Jadi makna intuitif dari lamba di sini ini sangat penting karena memang menentukan bentuk distribusi yang semakin besar. Kejadiannya semakin sering. Contohnya lamba kecil kejadian jarang, laba besar itu kejadian padat gitu ya. Perbedaan dengan binominal ya. Di sini kalau binominal itu lebih kepada jumlah percobaan n, fokus pada jumlah yang sukses. Kalau Poisson itu tidak ada jumlah percobaan tetap ya, tapi fokus pada jumlah kejadian dari setiap interval. Nah, ini sering jadi kadang kebingungan ya. Nah, jadi aplikasi nyata yang paling penting sebenarnya untuk mahasiswa, distribusi Poisson itu sangat digunakan dalam bidang teknologi. Contoh seperti web server, jumlah request per detik, atau jaringan, jumlah paket data yang masuk, atau sistem error, jumlah error per jam, atau dalam machine learning itu seperti model count data gitu ya. Jadi Poisson itu model yang memang untuk data, tapi diperuntukkan untuk jumlah kejadian. Nah, penjelasan yang paling intuitifnya sebenarnya bayangkan ketika kita mengamati jumlah kendaraan lewat dalam 1 menit dan jika tahu berapa percobaan, maka eh, apa ya kalau bisa disebut Anda itu tidak bisa menghitung berapa kendaraan yang lewat. Nah, di sini ini sebenarnya bisa disebut sebagai kasus Poisson gitu ya. Nah, maka hubungan dalam dunia nyatanya biasanya distribusi ini sangat realistis karena memang kejadiannya itu sangat kadang tidak bisa diukur ya, tidak diukur gitu, tidak bisa terukur dan memang tidak bisa diprediksi secara pasti, tetapi punya pola rata-rata yang memang sangat cocok yang untuk real world. Nah, menekankan pentingnya memang di sini harus benar-benar memahami bahwa Poisson itu digunakan untuk jumlah kejadian dalam interval. Parameter utamanya adalah lamba dan memang dalam konsep jumlah percobaan tetap ini sangat sering digunakan terutama dalam dunia nyata. Nah, rumusnya di sini, jadi ketika kita ke bagian penting dari distribusi Poisson, itu bagaimana cara kita menghitung suatu jumlah kejadian dalam interval tertentu. Ya, ini lamba yang tadi, lamba itu adalah lambang yang ini gitu ya. Nah, lalu pada slide sebelumnya kita sudah memahami konsep kapan Poisson itu digunakan. Sekarang kita fokus pada rumus matematisnya. Nah, rumus distribusi Poisson di sini rumusnya adalah P X sama dengan K sama dengan lambda K per lambda sama dengan K di sini. Cara membacanya sebenarnya di mana peluang terjadi K itu kejadian adalah lambda ya, perangkat K di sini dikali perangkat negatif. Nah, lambda nanti dibagi F faktorial dan kejadian komponen rumusnya kita uraikan satu persatu rumusnya. Px sama dengan K. Peluang terjadinya K sama dengan dalam suatu interval. Dan lambda rata-rata jumlah kejadian dalam interval tersebut. Dan K itu adalah kejadian yang ingin kita hitung peluangnya. Nah, untuk konstanta Euler ya, itu sama dengan 2,78 2,718 ya. Nah, bilangan penting dalam matematik atau K faktorial di sini. Nah, di mana K faktorial itu sama dengan K kali K min 1 sama dengan X ya, X titik-titik X 1 ya. Jadi makna intuitifnya sebenarnya rumus ini sebenarnya terdiri dari bagian lambda jumlah peluang ya, pengaruh jumlah kejadian, lalu ada faktor penyeimbangnya di sini dan ada penyesuaian kejadiannya. Jadi semuanya bekerja sama menghasilkan probabilitas yang valid dan tidak valid. Nah, karakteristik penting Poisson di sini sebenarnya sifatnya rata-ratanya itu lambda, variannya juga lambda ya, yang memang bisa dibedakan dengan distribusi. Contohnya sifat dari kalau lambanya besar, rata-rata besar, varian besar. Kalau kecil, maka rata-rata kecil, varian kecil.
Jadi Poisson itu mengunci rata-rata varian menjadi sama. Ya. Nah, contoh sederhananya misalnya rata-rata pelanggan itu 3 orang per jam, ya, atau lamba sama dengan 3. Nah, jadi ketika kita ingin tahu peluang yang tepat 2 pelanggan datang K sama dengan 2, maka kita masukkan rumus Poisson yang tadi. Maka kemungkinannya sekitar 22,14%, contohnya gitu ya. Nah, itu bisa dihitung detail dengan fokus yang konsep ini dipakai. Nah, secara intuitif, bayangkan ketika kita mengamati jumlah pesanan masuk dalam 1 menit atau kadang 1, kadang 3, kadang 0 gitu ya. Nah, itu tidak pasti, tetapi rata-rata di sini Poisson itu membantu kita menjawab. Nah, seberapa besar peluang yang memang muncul dari kejadian tersebut gitu ya. Nah, kapan Poisson itu digunakan? Contohnya seperti menghitung jumlah kejadian atau dalam interval waktu dan ruang atau kejadian bersifat acak, independen. Nah, penekanan penting di sini untuk yang memang harus diingat, rumus Poisson itu digunakan untuk peluang jumlah kejadian parameter utama yang hanya lambda itu rata-rata dari variabel sama banyak ya digunakan dalam sistem yang nyata. Nah, di sini, jadi dalam rumus ini kita bisa menghitung bagaimana kemungkinan kejadian di dunia nyata seperti jumlah pelanggan, error sistem, traffic data, atau yang memang sangat penting di sini adalah data analisis dari sistem data science di sini. Nah, secara kesimpulan, jadi distribusi diskrit ini adalah fondasi penting dalam statistika, probabilitas, ya, terutama dalam ilmu modern digunakan. Nah, variabel acak distribusi diskrit dan PMF ini menekankan pada nilai hitung probabilitas masing-masing. Kalau ekspektasi itu varian mengukur pada pemusatan penyebaran distribusi. Kalau Bernoulli atau binominal atau Poisson itu dari 3 distribusi normal yang memang diaplikasikan luas di dunia nyata. Nah, penerapan di dunia industri yang tadi disebutkan bisa digunakan di dalam data science, machine learning, analisis sistem, rekayasa perangkat lunak, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.